anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik, kita akan membahas tema 3 ya nak. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bahasan kita kali ini adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks eksplanasi ilmiah. KD yang akan kita pelajari yaitu menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Perhatikan teks berikut. Si kotak ajaib. John Logie-Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh
yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itu tadi anak-anak adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Apa sih teks eksplanasi ilmiah? Ya, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Nah, fungsi dari teks eksplanasi ilmiah yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Berikut ini adalah susunan teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama ada pembukaan atau pernyataan umum. Kedua, isi atau deret penjelas. Dan terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Mari kita lihat dari teks yang kita bacakan tadi ya. Kita awali dari bagian pembukaan atau pernyataan umum. Nah, paragraf ini merupakan bagian pembukaan atau pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Selanjutnya, kita ke bagian kedua, yaitu bagian isi atau deret penjelas. Nah, paragraf kedua ini merupakan bagian isi anak-anak. Ada bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Pada bagian penutup, yaitu terdapat pada bagian akhir paragraf. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang kita akan menggali isi dari teks informasi tersebut. Kalau kita perhatikan teks tadi, ada bagian kalimat yang tidak efektif loh. Mari kita mengenal kalimat tidak efektif terlebih dahulu. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Nomor 2, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Dan yang terakhir, penggunaan subjek yang berlebihan. Bagaimana contoh yang pertama? Yaitu penggunaan kata-kata
yang maknanya sama. Perhatikan contoh berikut ya. Tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Nah, kalimat di atas seharusnya bisa dirubah menjadi tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Tidak perlu ada kata yang maknanya sama dituliskan juga. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Sangat dan sekali ini memiliki makna yang sama. Jadi hanya satu kata saja yang digunakan. Paham anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contohnya seperti ini anak-anak. Pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Yang kedua, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Nah, kata para pejabat-pejabat kemudian saling tolong-menolong ini adalah kata bentukan yang diikuti maknanya. Sebenarnya pejabat-pejabat ini bisa mewakili kata para. Kemudian tolong-menolong ini juga menunjukkan makna saling. Maka kalimat di atas seharusnya bisa dirubah menjadi pertemuan itu dihadiri para pejabat. Jadi tidak perlu ditulis pejabat-pejabat. Kemudian kita harus saling menolong dalam kesulitan. Cukup dituliskan saling menolong saja, tidak perlu saling tolong menolong. Untuk contoh yang ketiga, penggunaan dua kata hubung yang semakna. Pada contoh kalimat pertama ini ada dua kata hubung, yaitu meskipun dan namun. Kita baca ya. Meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kedua, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Nah, kita cukup menuliskan satu kata hubung saja, tidak perlu dua kata hubung digunakan bersamaan. Kalimat di atas seharusnya dirubah menjadi meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kedua, ibu memasak, kemudian mencuci baju. Pada contoh keempat, yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Pada kalimat ini, subjeknya adalah Mita. Contohnya, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Nah, pada kalimat tersebut menggunakan dua subjek dalam satu kalimat. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat di atas seharusnya bisa dirubah menjadi Mita menulis cerita setelah membaca cerita Tommy. Nah, anak-anak, ayo kita berlatih. Kali ini kalian simak lagi ya teks yang tadi pertama guru baca. Amati, kemudian temukan kalimat yang tidak efektif ya. Selanjutnya, rubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Baiklah anak-anakku semuanya.
selesai sudah bahasan kita kali ini. Selamat belajar di rumah ya. Kalian perbanyak berlatih. Kemudian jangan lupa tetap semangat. Dan mari kita akhiri dengan berdoa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nambe, be the best. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.